Orang Israel telah menjadikan pengorbanan sebagai fokus kehidupan mereka. Ada lebih banyak penekanan pada anak domba yang mati daripada pada Kristus yang hidup, yang merupakan suatu bentuk penyembahan berhala. Biar saya ulangi lagi, ketika Anda memiliki konsepsi yang salah tentang Allah, Anda menyembah Allah yang palsu. Apakah mikrofon ini berfungsi? Ketika kita merenungkan, ada beberapa orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan selalu berusaha membunuh orang. Tuhan itu kejam. Tuhan menyimpan dendam. Itu bukanlah Allah yang dikatakan Alkitab, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anda sedang menyembah, atau saya, jika itu adalah konsepsi saya tentang Allah, Allah yang palsu. Tuhan meminta sesuatu, Dia akan melakukan bagiannya untuk membantu kita menyelesaikannya. Banyak anak muda, ini adalah tubuh saya dapat lakukan apa yang saya inginkan. Itu karena orang-orang melihat kembali apa yang terjadi pada tahun 2020. Jika ini jalan yang benar, maka harus konsisten dengan ini. Dia akan bekerja lebih kuat dalam hidup Anda daripada sebelumnya jika Anda memiliki iman. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah itu baik. Allah itu baik. Dan sepanjang waktu. Mazmur 1 ayat 5, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ketika Allah menyatakan karakternya kepada Musa, Musa berkata, Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Allah melimpah dengan kebaikan. Dia tidak bisa menahan diri. Seperti itulah Tuhan. Bagaimana harimu? Izinkan saya menyambut Anda yang menonton secara online, dimanapun Anda berada di bumi yang bulat ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami. Dan semoga Tuhan memberkati Anda, saya sungguh-sungguh dengan segala cara. Kami bersyukur atas kehadiran Anda yang tidak terlihat, tetapi kami melihat Anda dengan mata iman. Saya senang Anda mengalami hari yang baik, hari ini mendung. Beberapa orang mungkin menggunakan kata suram. Tetapi ketika satu hari, ketika Anda hidup dalam satu hari, itu bukanlah hidup yang suram. Maka saya bersyukur kepada Tuhan, saya masih hidup untuk merasakan gerimis. Anda tahu di Michigan ketika salju datang, dan saya harus menyekop salju dari jalan masuk. Saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masih hidup untuk menyekop salju. Karena saya belum pernah melihat orang mati menyekop salju. Apa Anda memahami saya? Bisa sangat panas di Michigan pada musim panas. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masih hidup untuk merasakan panas. Oh ya, saya bersyukur kepadanya, saya masih hidup untuk merasakan dingin. Saya bersyukur kepadanya bahwa saya masih hidup dalam perjalanan ke sini untuk mengalami penundaan penerbangan selama 5 jam. Orang yang sudah mati tidak mengalami hal-hal ini. Apa yang ingin saya katakan dalam segala hal? Mengapa? Sebab inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus mengenai kamu. Jadi saya mengucap syukur kepada Allah untuk hari ini dan saya mengucap syukur kepada Allah untuk Anda. Siapa yang bersama kita untuk pertama kalinya sejak kita mulai? Bolehkah saya melihat tanganmu pertama kali? Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati Anda dan Anda. Dan dia. Oke. Sekarang, apakah ada orang yang bersama kita? Anda bukan seorang Masehi Advent hari ke-7. Anda berada di sini untuk pertama kalinya. Bolehkah saya melihat tangan Anda? Anda bukan seorang Masehi Advent hari ke-7. Pertama kalinya. Ada cahaya di mata saya.
Jika ada yang mengangkat tangan, tolong tunjukkan pada saya siapa saja. Kita punya 4 tadi malam. Ada seorang wanita muda bernama Milena di suatu tempat di sana. Ada Susan dan Mimi dan seorang pria, saya pikir namanya adalah Philip. Phil, kamu ada di sana. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Katakanlah amin untuk Phil, amin. Di mana Susan? Oh Susan, mengapa engkau meninggalkan saya? Engkau duduk di sini tadi malam. Baiklah, di mana Mimi? Mimi, engkau orang yang baik, terima kasih banyak. Di mana Melina? Apa saya dapat menemukannya? Dia melakukan apa? Dia harus pulang? Oke, kapan dia akan kembali? Dia tidak akan kembali. Katakan padanya bahwa kita semua merindukannya dan Tuhan memberkatinya. Allah itu baik. Dan sepanjang waktu topik kita malam ini, angkatlah pandangan Anda, apa yang saya katakan. Apa topik pembicaraan kita tadi malam? Apakah engkau yakin? Banyak orang berkata, saya mengasihi Tuhan, saya akan mati untuk Tuhan, dan Tuhan berkata, apakah engkau yakin? Karena Petrus sangat yakin bahwa ia akan masuk penjara bagi Kristus dan mati, sampai akhirnya ia merasakan panasnya cuaca, dan ia berbalik dan berlari. Anda tahu, saya senang Kristus tidak lari. Dan dia bisa saja berlari lebih cepat dari Petrus. Apa Anda memahami saya? Tapi dia tidak lari, dia tetap tinggal. Mengapa? Karena dia mengasihimu. Dan dia tidak akan berbohong. Ya sungguh-sungguh Allah sangat mengasihi Anda. Mungkin saya akan mengejutkan Anda. Alkitab berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang demikian. Jam berapa sekarang? Jam 7.25. Saya akan selesai pada jam 8.30. Apa itu tidak apa-apa? Katakanlah ya, baiklah. Alkitab berkata tidak ada kasih yang lebih besar yang dimiliki seseorang selain daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang dikatakan Alkitab. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tampaknya ada pertentangan antara Yohanes 15 ayat 12 dengan Yohanes 15 ayat 13 dan Yohanes 3 ayat 16. Karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, bukan milik orang lain. Kenyataannya, dengan cara yang tidak dapat saya jelaskan, Allah memberikan dirinya melalui Kristus. Ingatlah kata-kata yang saya ucapkan dengan cara yang tidak dapat saya gambarkan. Alkitab mengatakan Tuhan berada di mana? Di dalam Kristus. Melakukan apa? Mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Jadi dengan satu cara, saya tidak dapat menggambarkan Allah memberikan dirinya di dalam Kristus. Ngomong-ngomong Roh Kudus terlibat, Ibrani 9 ayat 14, Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi saya coba mengatakan, mengasihi Anda dengan cara yang menunjukkan bahwa ia menempatkan Anda di atas dirinya sendiri. Dengarkanlah Alkitab, janganlah ada perselisihan dan janganlah ada kesombongan, tetapi hendaklah dalam kerendahan hati kita saling menghargai, apa? Lebih baik dari diri mereka sendiri, itulah yang dikatakan Alkitab. Ya, janganlah setiap orang memperhatikan apa yang ada pada dirinya sendiri, tetapi perhatikanlah juga apa yang ada pada orang lain. Kemudian ayat 5 dari Filipi 2 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apakah pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus? Pikiran yang menghargai orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Tidak heran jika kita akan menghabiskan waktu yang kekal untuk mencoba memahami Injil dan kasih Allah. Ellen White berkata bahwa ketika Kristus datang ke bumi, ia menyatakan Allah bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada para malaikat yang tidak sepenuhnya mengerti dan masih belum mengerti bagaimana Allah dapat mengasihi dengan begitu besar. Itu disebut, Ellen White menyebutnya sebagai kasih yang rela berkorban. Ya, jika saya mengorbankan diri saya untuk Anda, di manakah saya menempatkan Anda dalam kaitannya dengan diri saya sendiri? Saya menghargai hidupmu di atas hidup saya. Saya ingin mengatakan bahwa semakin kita memahami kasih Allah, semakin mudah bagi kita untuk berkorban bagi Allah yang rela mengorbankan dirinya bagi kita. Sebelum saya masuk ke dalam pekabaran, angkatlah pandangan Anda.
Jika Anda tidak menggunakan, biarkan saya memastikan milik saya dimatikan dan ternyata tidak. Saya tidak ingin engkau berkata, dokter, sembuhkanlah dirimu sendiri. Jika Anda tidak menggunakan ini, tolong matikan sepenuhnya. Jika Anda menggunakannya, apa yang harus Anda lakukan? Kecilkan volumenya. Ya, permohonan nomor 2. Sementara saya berbicara, berdoalah untuk saya dan katakanlah, Tuhan, taruhlah firman-Mu ke dalam mulut orang itu. Ketika Allah mengutus Musa untuk berbicara kepada Firaun, Musa berkata, aku tidak dapat berbicara. Dan Allah berkata kepadanya dalam ayat 12 dari Keluaran 4, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Janji yang luar biasa, bukan malaikat. Aku akan menyertai mulutmu dan mengajarkan kepadamu apa yang harus engkau katakan. Saya ingin Tuhan melakukannya untuk saya malam ini. Dalam 2 Samuel 23 ayat 2, Alkitab berkata, Roh Tuhan berfirman dengan perantaraanku dan firman-Nya ada di dalam lidahku. Saya ingin firman Tuhan ada di lidah saya malam ini. Dan Yeremia pasal 1 ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saya ingin Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut saya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dilihat dari wajah kalian, kalian akan menuju ke surga. Saya tidak tahu apa yang ada di sini. Saya tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Apa yang menyebabkan rasa sakit yang tidak dapat dideteksi oleh ekspresi indah di wajah kalian. Dia tahu, jadi saya ingin dia mengatakan sesuatu yang akan memenuhi kebutuhanmu. Dapatkah Anda mengatakan amin? Baiklah, mari kita menundukkan kepala. Dan permintaan terakhir yang saya minta adalah Anda berpikir, Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita melakukan apa? Berpikirlah bersama. Mari berdoa. Bapa di surga, saya butuh pertolongan. Hanya Engkau yang dapat memberikannya dan saya memintanya di dalam nama Yesus yang saya rencanakan untuk diangkat dengan mengangkat kebenaran. Bapa, saya mempersembahkan diri saya kepadamu untuk dipakai olehmu. Seperti seorang musisi yang menggunakan alat musik, saya tidak memberikan perlawanan. Jika saya telah menyinggung perasaanmu, ampunilah saya. Jika satu dawai dari alat musik hati saya tidak selaras, selaraskanlah ya Tuhan. Sekarang Bapa, pakailah saya untuk memberkati umat-Mu. Engkau mengasihi mereka, Engkau ingin memberkati mereka. Berkatilah mereka yang online, sentuhlah mereka ya Tuhan. Peluklah semua anak. Selamatkanlah mereka saat Engkau datang. Sembuhkanlah yang sakit Bapa. Jamahlah mereka. Jika Engkau tidak mau sembuh, berikan perbaikan yang cukup. Diberkatilah pemerintah Amerika Serikat. Ingatkanlah para pemimpin ya Tuhan, bahwa yang Maha Tinggi memerintah di dalam kerajaan manusia. Berkatilah setiap negara yang diwakili oleh mereka yang menyaksikan. Sekarang Bapa, berkenanlah kepada saya dan kepada kami. Terima kasih atas kehormatan yang tinggi untuk berbicara bagi Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa, biarlah umat Allah berkata amin dan amin. Apa topik pembicaraan kita? Kalian terlalu lambat, jadi apa topik kita? Angkat pandangan Anda. Yesaya pasal 1 membaca dari ayat 1. Saya membaca dari Alkitab versi King James. Yesaya pasal 1. Apakah julukan yang diberikan oleh para teolog kepada kitab Yesaya? Seharusnya saya katakan Yesaya, bukan kitabnya tetapi Yesaya. Dia disebut Nabi Injil. Apakah julukan yang diberikan kepada Yeremia? Nabi yang menangis? Ya, baiklah, cukup untuk kuisnya. Yesaya pasal 1 membaca dari ayat 1. Ketika kamu menemukannya, katakanlah amin. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Dengarkanlah ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak tahu. Umatku tidak memahaminya. Perhatikan kembali ayat 3, ada perbandingan dan kontras antara binatang dan umat Allah. Dan ini adalah perbandingan yang serius.
Lembu mengenal pemiliknya. Lembu tahu siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki, kepada siapa ia harus taat. Lembu itu tahu itu. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Disinilah tempatku, disinilah aku tinggal. Tetapi Israel tidak tahu. Umatku tidak memahaminya. Binatang-binatang dalam ayat ini, berpeganglah pada tempat dudukmu, diangkat lebih tinggi daripada orang Israel, sehubungan dengan hubungan mereka dengan Allah. Sekarang Anda mungkin berkata, itu ekstrim, itu tidak baik. Mari kita buka Ministry of Healing, halaman 315, paragraf 3. Dan ingatlah, lembu mengenal pemiliknya, dan keledai mengenali kandang tuannya. Tetapi Israel tidak tahu, umatku tidak memahaminya. Ministry of Healing, halaman 315, paragraf 3. Saya harap Anda akan mencatat referensi itu sehingga Anda dapat membacanya sendiri. Referensi apa itu? Berikan pada saya sekarang. Ya, maafkan saya. Banyak binatang dungu, tapi kecerdasan yang ditunjukkannya nyaris mendekati kecerdasan manusia. Hal mana merupakan satu rahasia? Binatang-binatang itu melihat dan mendengar dan mengasihi serta takut dan menderita. Mereka menggunakan organ tubuh mereka itu jauh lebih setia daripada manusia menggunakan tubuh mereka. Banyak binatang yang menunjukkan kasih sayang kepada manusia yang mengurus mereka. Jauh melebihi kasih sayang yang ditunjukkan oleh sebagian umat manusia. Ellen White mengatakan bahwa beberapa binatang dapat mengasihi dengan lebih setia dengan kasih sayang yang lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh beberapa orang. Dia menulis bahwa beberapa binatang menggunakan organ tubuh mereka dengan lebih setia daripada manusia. Ini memalukan. Sekarang setelah membaca itu, mari kita kembali ke Yesaya pasal 1 ayat 3 dan lihat apakah kita dapat membacanya secara harfiah, dan itulah yang seharusnya. Lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi Israel tidak tahu, umatku tidak memahaminya. Mengapa demikian? Ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Dosa akan membuatmu lebih rendah daripada binatang. Sekali lagi saya katakan, hidup dalam dosa akan membawa seseorang yang diciptakan menurut gambar Allah menjadi lebih rendah dari binatang. Kita lanjutkan di ayat 4. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel. Selesaikan ayat itu. Dan berpaling apa? Membelakangi. Apa tema untuk pertemuan perkemahan kita? Maju, kemudian ke depan, kemudian pulang ke surga. Apa yang Alkitab katakan tentang umat Allah pada zaman Yesaya? Mereka meninggalkan Tuhan, bagaimana caranya? Mundur. Dengan izin Anda, bolehkah saya mengatakan sesuatu yang kasar? 3 orang mengatakan iya. Saya akan tetap mengatakannya. Apakah mungkin ada di antara Anda yang duduk di sini sekarang dan yang online, Anda pikir Anda akan terus maju? Selesaikan kata-kata saya, tetapi engkau bergerak mundur. Apa yang harus Anda lakukan dengan pandangan Anda? Engkau harus menaikkannya. Bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan. Terlepas dari deskripsi ini, orang Yahudi selalu berpikir bahwa mereka lebih unggul daripada orang lain. Mereka berpikir maju, padahal mereka bergerak mundur. Dan Kristus menggunakan bahasa yang keras, dan saya katakan Kristus karena suara perjanjian lama adalah Kristus. Menggunakan bahasa yang keras untuk membangunkan umatnya. Kita lanjutkan ke ayat 5. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Kondisinya hampir tidak ada harapan. Kemudian dia beralih dari orang-orang kepada negeri itu. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar.
Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun. Ayat 9, bacalah dengan seksama. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita, sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti dan sama seperti Gomora. Allah berkata kepada umatnya, kamu sudah hampir musnah seperti Sodom dan Gomora, kecuali Tuhan semesta alam telah meninggalkan bagi kita sedikit orang yang terlepas. Biarlah saya ungkapkan secara statistik. Kecuali Tuhan semesta alam menyisakan bagi kita sedikit orang yang terlepas. Suatu umat sisa akan diselamatkan dari gerejamu, dari gerejanya. Suatu umat sisa yang sangat kecil, tetapi gereja pada umumnya bergerak ke arah mana? Jadi, banyak dari kita yang berpikir bahwa kita maju, tetapi sebenarnya banyak yang sedang bergerak mundur. Dan Tuhan harus mengirimkan kesaksian seperti apa? Kesaksian yang lurus untuk mengarahkan kita, untuk mengarahkan kembali pandangan kita, sehingga kita dapat melakukan apa? Mengangkat pandangan kita dan melihat kepada Kristus. Mengapa saya mengatakan itu? Ketika kita melanjutkan membaca pasal ini, Anda akan menyadari mengapa saya mengatakannya. Mari kita lompat ke ayat 11, biarlah saya berdoa lagi. Bapa di surga, berbicaralah dengan sangat jelas melalui saya, tetapi ingatkanlah bahwa saya juga orang berdosa, dan pekabaran ini berlaku untuk saya. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Siapakah yang melembagakan sistem pengorbanan? Kristus di Taman Eden. Kristus mengawasi pembunuhan binatang pertama yang dibunuh oleh Adam. Beberapa orang Advent percaya bahwa binatang itu dibunuh oleh Kristus. Tidak. Itu dibunuh oleh Adam. Sejak saat itu, Kristus menambahkan dan menambahkan lagi hingga ia memberikan begitu banyak rincian di padang gurun kepada umatnya untuk menolong mereka memahami rencana keselamatan dan bagaimana Allah berurusan dengan dosa serta akibat-akibat dosa terhadap Allah dan manusia. Lalu bagaimana mungkin Kristus yang telah memberikan sistem pengorbanan dan yang menjadi dasar dari sistem pengorbanan itu berkata, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, demikianlah firman Tuhan. Aku telah cukup menerima kurban kambing jantan dan hewan yang gemuk. Aku tidak menginginkan darah lembu jantan, domba, dan kambing. Jangan bawa hal itu kepadaku, kata Kristus. Aku kenyang dengan kurban domba jantan yang dibakar. Aku muak dengan semua kurban itu. Apa yang membuat Kristus, pencetus sistem pengorbanan, berkata, jangan bawa itu kepadaku? Ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Apa yang dikatakan selanjutnya? Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Dalam sistem pengorbanan, apa yang dilambangkan oleh dupa? Dan jasa-jasa dan syafaat Kristus, atau seperti yang dikatakan Ellen White dalam buku Patriarchs and Prophets, halaman 352-353, paragraf 2. Kebenaran Kristus yang sempurna dilambangkan dengan dupa, namun Kristus berkata, baunya, dupanya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Kristus berkata, jangan bawa itu kepadaku. Mengapa? Orang Israel telah menjadikan pengorbanan sebagai fokus kehidupan mereka. Ada lebih banyak penekanan pada anak domba yang mati daripada pada Kristus yang hidup. Yang merupakan suatu bentuk penyembahan berhala. Biar saya ulangi lagi. Ketika Anda memiliki konsepsi yang salah tentang Allah, Anda menyembah Allah yang palsu. Apakah mikrofon ini berfungsi? Ketika kita merenungkan, ada beberapa orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan selalu berusaha membunuh orang.
Allah itu kejam, Allah menyimpan dendam. Itu bukanlah Allah yang dikatakan Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jika itu adalah konsep saya tentang Allah, Anda atau saya menyembah Allah yang palsu. Orang-orang Yahudi telah menjadikan sistem pengorbanan sebagai metode keselamatan, menjadikannya sebagai Tuhan, dan telah mengabaikan Dia yang menjadi tujuan pengorbanan itu. Sekarang mengapa Kristus begitu marah? Mari kita lanjutkan ke ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, selesaikanlah ayat ini, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan apa? Darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Mulailah ayat 17 untuk saya. Belajarlah berbuat baik. Orang Israel membawa persembahan dengan tangan yang berdarah. Dan Kristus berkata, kamu telah melewatkan intinya. Pengorbanan-pengorbanan itu dimaksudkan untuk mengajarkan bagaimana aku berurusan dengan dosa dan menghapus dosa dari kehidupan. Kamu telah melewatkan intinya. Jangan bawa persembahan itu. Sampai kalian memiliki konsepsi yang jelas tentang siapa aku, atau sampai kalian melakukan apa? Angkatlah pandanganmu, lihatlah ke atas dan pahamilah bahwa seekor binatang tidak dapat menyelamatkanmu. Sekarang bagi kita yang terus maju dan ke depan dan pulang ke surga, ini bukanlah perjalanan yang Anda dan saya lakukan sendiri. Harus ada pembimbing, dan pembimbing itu adalah Kristus melalui perantaraan Roh Kudusnya. Jadi kita harus berjalan dengan seseorang. Apakah saya sudah jelas? Kita harus berjalan dengan seseorang di jalan itu. Tanpa pemandu itu kita tidak tahu bagaimana cara berjalan. Tetapi Alkitab berkata, dapatkah dua orang berjalan bersama? Katakanlah, kecuali jika kamu setuju. Saya tidak bisa berjalan dengan Kristus, di mana konsepsi saya tentangnya telah diputarbalikkan. Mari kita pergi ke Lukas 18. Lukas 18 kita membaca dari ayat 9. Pokok bahasan kita, angkatlah pandanganmu. Lukas 18 membaca dari ayat 9. Apakah Anda sudah mendapatkannya? Beberapa dari kalian masih mencari. Lukas 18 membaca dari ayat 9. Apakah sudah ada yang mendoakan saya? Terima kasih banyak, saya sungguh-sungguh bersungguh-sungguh. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk melakukan apa? Untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Dua orang yang berlawanan di mata orang Yahudi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Di manakah di dalam Alkitab kita diperintahkan untuk berdoa kepada diri kita sendiri? Orang Farisi itu berdiri dan berdoa demikian kepada dirinya sendiri, dan lihatlah apakah Anda dan saya termasuk dengan apa yang akan kita baca. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kata berikutnya, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Sekarang jika Anda melihat ayat 11 dan 12, di ayat 11 ia mengatakan kepada Allah apa yang tidak ia lakukan. Apakah saya benar? Di ayat 12, apa yang dikatakannya kepada Allah, apa yang dia lakukan. Saya tidak melakukan ini dan saya melakukan itu. Biarlah saya mengoreksi diri saya sendiri, itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri. Alkitab mengatakan bahwa dia berdoa dalam hatinya sendiri. Saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan itu. Sekarang, gunakan imajinasi Anda. Mari kita lihat ayat 12. Mari kita lanjutkan daftarnya. Hanya ada 2 item dalam daftar, tetapi sesuai dengan sifat dasar manusia, kita dapat memperpanjang daftar itu. Apakah saya benar? Mari kita coba tambahkan ke dalam daftar. Sekarang Anda harus sangat jujur pada diri sendiri. Saya berpuasa 2 kali dalam seminggu. Saya memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Apalagi yang bisa dia katakan? Saya bernyanyi dalam paduan suara. Ayo lanjutkan. Saya apa? Apa? Tidak makan daging? Oh, saya seorang vegetarian. Baik. Mari kita melangkah lebih jauh dari sekedar vegetarian. Saya seorang
vegan. Kemudian, apalagi yang bisa kita tambahkan ke dalam daftar itu? Saya apa? Saya memelihara hari Sabat. Saya mengajar sekolah Sabat. Saya memberi kepada orang miskin dan orang kaya. Ya, apalagi? Saya melatih kesederhanaan dan berolahraga di gym. Dia bisa saja menambahkan dan menambah daftar itu. Apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 14? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Dengan daftar panjang hal-hal yang semuanya bagus. Haruskah kita berpuasa? Ya. Itu memiliki manfaat rohani dan jasmani. Haruskah kita kembali membayar persepuluhan? Ya. Haruskah kita membantu di sekolah Sabat? Ya. Haruskah kita memberi kepada orang miskin? Ya. Haruskah kita memperhatikan pola makan kita dengan seksama? Ya. Haruskah kita bernyanyi dalam paduan suara? Ya, jika kita bisa bernyanyi. Dan apapun yang Anda rekomendasikan, semua hal ini baik. Tetapi hal itu tidak berfungsi sebagai sertifikat keselamatan. Anda tahu bukan berarti Anda bisa bernyanyi terus masuk surga. Sebaliknya Anda bisa bernyanyi dan masuk ke neraka. Bukan berarti cara Anda makan bisa membuat Anda ke surga. Anda dapat makan dan Anda masuk ke neraka. Ya, cara Anda berpakaian tidak membuat Anda ke surga. Anda bisa berpakaian untuk menuju neraka. Apa yang saya katakan? Saya ulangi lagi sebelum ada yang salah paham. Apakah baik untuk membayar persepuluhan? Ya. Bagus, lebih baik, terbaik, itu yang terbaik. Apakah berpuasa itu baik? Ya. Bernyanyi dalam paduan suara? Ayo. Memberi kepada orang miskin? Ya. Menjadi vegetarian? Ya. Menjadi seorang vegan? Ya. Ada lagi yang lain, melayani sekolah Sabat? Ya, semua itu bagus. Tetapi ketika hal itu mulai berfungsi sebagai alat keselamatan, siapakah yang digantikan? Kristus. Bisa jadi ada seseorang yang mendengarkan saya sekarang yang telah berkata dan mungkin berkata, Tuhan, saya layak mendapat tempat di kerajaan-Mu. Dan Tuhan berkata, mengapa saya dibesarkan di sebuah keluarga Advent? Saya melakukan beberapa perjalanan misi untuk membangun gereja satu hari. Saya belum pernah makan daging. Saya tidak pernah berkencan dengan orang di luar gereja. Saya dapat melafalkan 10 perintah Allah. Saya mencintai Ellen White. Saya memenuhi syarat. Orang-orang Yahudi mengira bahwa mereka membawa binatang yang tepat pada hari yang tepat. Kami telah melalui semua detail khusus dari upacara ini. Saya benar dengan Tuhan. Kita perlu mengangkat pandangan kita. Dan memahami keselamatan terfokus atau berpusat pada seseorang. Bukan sebuah ritual. Ritual itu ada tempatnya. Jangan salah paham, saya harus terus mengatakannya sepanjang presentasi ini. Ritual ada tempatnya, ritual ada tempatnya. Pemberian persepuluhan dan puasa dan berpakaian dengan benar, semuanya memiliki tempat yang penting karena Anda harus berpakaian seperti orang Kristen. Engkau harus makan seperti seorang Masehi Advent hari ke-7. Baiklah, katakanlah amin. Engkau harus membelanjakan uangmu seperti orang yang telah diselamatkan dan mengerti bahwa perak dan emas adalah milikku. Demikianlah firman Tuhan. Kita harus melakukan hal itu. Tetapi semua itu tidak dapat mengubah fakta bahwa kita diselamatkan oleh seseorang. Dan itu adalah Yesus Kristus. Kristus bukanlah sebuah doktrin. Doktrin-doktrin memberitahukan kepada kita tentang Yesus. Yesus Kristus adalah seorang pribadi. Sama seperti Anda dan saya adalah pribadi-pribadi pada tingkat manusia, Dia juga adalah Allah. Dan Allah yang Maha Kuasa ini, seperti yang disebut dalam Yesaya 9 ayat 6, Dia menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Anda dan saya, lebih dekat daripada hubungan Anda dan pasangan Anda. Kapan? Izinkan saya berdoa lagi Bapak, saat saya melanjutkan, Tuhan tolong arahkan saya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa, amin. Ketika Allah membawa Hawa kepada Adam, ketika Kristus membawa Hawa kepada Adam, Adam berkata, ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, itulah yang dikatakannya, dia akan dipanggil wanita. Mengapa? Karena ia diambil dari laki-laki. Efesus 5 memberitahu kita. Kita adalah tubuhnya, daging dan tulangnya.
Sama seperti Hawa dilahirkan dari tulang dan daging Adam, demikian juga Anda dan saya dilahirkan dari tulang dan daging Kristus. Jadi kesatuan antara Adam dan Hawa dilampaui oleh kesatuan antara kita dan Kristus. Ya saudari, wow, itu tanggapan yang bagus. Ya, kita harus meningkatkan pandangan kita. Tidak ada keharusan untuk menyatukan antara Anda dengan seekor domba, atau seekor lembu sapi, atau seekor burung tekukur, atau burung merpati. Itu adalah antara Anda dan seseorang. Orang itu adalah Kristus. Ketika Alkitab mengatakan bahwa Kristuslah yang berbicara dalam Yesaya 45 ayat 22, berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Berpalinglah kepadaku. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang berisiko. Kristus memiliki gereja, tetapi Kristuslah yang menyelamatkan Anda. Biarlah saya mengatakannya dengan cara yang berbeda. Ada banyak orang yang bergabung dengan sebuah gereja, tetapi tidak pernah bergabung dengan Kristus. Dan mereka adalah anggota gereja yang setia. Banyak orang yakin akan keakuratan Alkitabiah dari doktrin-doktrin kita. Mereka tidak diyakinkan oleh Roh Kristus. Maka saya merasa terdorong untuk memberitahukan bahwa juru selamat itu adalah seorang pribadi. Yesus Kristus manusia dan Allah, dan pada kedua tingkat itu ia menginginkan hubungan dengan kita. Sedemikian rupa sehingga ia turun dan menjadi salah satu dari kita. Supaya ia dapat mengangkat kita, seperti yang dikatakan oleh Ellen White, ke takhta Allah. Saudara-saudariku, sudah waktunya bagimu dan bagiku untuk melakukan apa? Angkatlah pandangan kita dari binatang. Biarlah saya mengatakan sesuatu yang lain yang beresiko, yang baru saja muncul di hadapan saya. Pekerjaan gereja dapat menjauhkan Anda dari surga. Ada beberapa orang yang begitu sibuk dengan pekerjaan gereja, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk hal yang menyelamatkan mereka, termasuk para pendeta. Tidak ada waktu untuk ini, karena mereka sibuk dengan setiap komite, setiap tugas, setiap pekerjaan yang diperlukan untuk menjaga gereja tetap berjalan. Pekerjaan gereja, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat menjauhkan Anda dari kerajaan surga, meskipun pekerjaan gereja sangat penting. Allah menetapkan sistem berbagai jabatan di dalam gereja. Dia yang mengaturnya, tetapi Kristus jugalah yang mengatur sistem pengorbanan, dan dia berkata, jangan membawa hal itu kepadaku. Karena hal itu akan memisahkan kita. Apakah Anda memiliki hubungan dengan seseorang? Atau hanya dengan gereja? Apakah Anda memiliki hubungan pribadi dengan seseorang yang juga adalah Allah? Ya, saya mempersembahkan kepada Anda malam ini seseorang yang disebut Yesus Kristus. Kristus berkata kepada Anda dan saya dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pandanglah kepadaku. Perhatikanlah Rasul dan Imam besar dalam kepercayaan kita. Alkitab memanggil kita untuk secara konsisten datang kepada Allah. Pandanglah Allah, dan Allah itu adalah Kristus. Kita harus mengangkat pandangan kita. Kristus dalam kemanusiaannya menanggung apa yang Anda dan saya tanggung melalui pencobaan, ujian, dan privasi, nafsu, kesulitan, pelecehan, kekerasan fisik, verbal, dan emosional, supaya dia mengerti apa yang kita alami. Supaya kamu, sementara kita saling membutuhkan satu sama lain, ya, dan Kristus membutuhkan persahabatan dengan manusia. Taman Getsemani, ia membawa murid-muridnya, mereka tertidur. Ia mendatangi mereka 3 kali, perhatikanlah mereka sedang tidur. Dan kebutuhannya akan persahabatan ditunjukkan dengan fakta bahwa Bapa mengutus seorang malaikat kepadanya. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan anaknya sendirian. Ketika Kristus dicobai, Matius pasal 4, ketika iblis meninggalkannya, malaikat-malaikat datang dan melayani.
Ellen White mengatakan bahwa dia pingsan, dia sendirian di padang gurun. Maka Allah mengutus seorang malaikat karena Allah tidak akan meninggalkanmu sendirian. Karena dia adalah Allah yang pribadi, Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa beban Anda, tapi engkau memilikinya, begitu juga saya. Ada Tuhan yang bersedia menolong. Tidak terangkat. Dia menukar beban. Berikan milikmu, aku akan memberikan milikku. Apa yang dia katakan tentang bebannya? Beban itu ringan. Sangat enak. Beban itu enak. Beban itu ringan. Taatilah aku. Bagaimana kita mengenal Yesus ini? Wahyu 19 ayat 13 berkata, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Yesus Kristus adalah firman. Melalui firman Allah lah kita belajar tentang Yesus Kristus. Yang berarti sekarang saya merekomendasikan kepada Anda untuk menjadikan pembelajaran firman Allah sebagai prioritas yang tidak tertandingi oleh apapun dalam hidup Anda. Ketika saya mengatakan firman Allah, yang saya maksudkan bukan hanya membaca, menghafal beberapa ayat. Yang saya maksudkan adalah apa yang Kristus katakan kepada kita semua ketika ia merespons iblis dan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi bagaimana? Tapi dari setiap perkataan. Dengan kata lain, engkau hidup oleh Kristus. Kita telah membaca Yohanes 6 tadi malam. Mari kita masuk ke Yohanes 6, pokok bahasan kita. Jika saya harus terus memohon kepada Anda untuk menjawab, saya bisa pingsan. Jadi saya akan menerima jawaban apapun yang engkau berikan. Apakah Anda sudah mendapatkan Yohanes 6? Mari kita baca ayat 53. Sekarang jam 8, kita masih punya waktu. Kamu sudah menemukan Yohanes 6 ayat 53. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, selesaikanlah ayat ini, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Apa yang Anda pahami dengan kata kecuali? Bersyarat, baik. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk memiliki hidup ini adalah dengan makan daging dan minum darah anak Allah. Dan itulah Yesus Kristus, dan inilah dagingnya, inilah darahnya. Kecuali kamu makan daging anak manusia dan minum darahnya. Sekarang pesan ini adalah pesan yang sama dengan Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, tetapi menggunakan simbol-simbol yang berbeda. Sekarang ketika Anda dan saya makan, saya bukan ahli gizi, saya bukan ahli fisiologi. Tetapi tebakan saya adalah, beritahu saya apakah saya benar atau salah. Anda para ilmuwan, sesuatu di dalam perut belum ada di dalam tubuh. Apakah ada kebenarannya? Dapatkah Anda memuntahkan sesuatu yang ada di dalam perut Anda? Dapatkah Anda memuntahkan sesuatu yang ada di dalam sel Anda? Sekarang dengarkanlah Kristus, kecuali kamu makan daging anak manusia, kamu makan dagingku, maaf, dan minum darahku. Apa yang ia perintahkan untuk kita lakukan? Bukan hanya mengunyahnya, mencernanya sehingga pergi kemana? Ke dalam sel. Fisik memiliki paralel rohani. Nah, bagaimana Kristus menciptakan secara fisik dari ketiadaan? Bagaimanakah ia menyelamatkan secara rohani? Dari ketiadaan karena daging tidak berguna. Tidak ada yang Anda dan saya miliki yang dapat kita persembahkan kepada Allah dan berkata, Bapa, ini bahan mentah untuk memulai. Dia menyelamatkan kita dari ketiadaan atau dia menciptakan kita dari ketiadaan secara rohani sebagaimana dia menciptakan kita secara jasmani. Kita makan secara jasmani, kita menelannya, semoga dicerna dan masuk ke dalam tubuh kita, nutrisinya masuk ke dalam sel dan kita dipelihara. Secara rohani kita harus mengunyah, menelan agar roti ini, darah ini bisa masuk menutrisi semua sel tubuh. Pada saat itulah kita memiliki Kristus di dalam kita. Banyak dari kita memiliki Kristus di dalam perut kita. Dan ketika terjadi sesuatu yang tidak beres, apa yang kita lakukan?
memuntahkannya kembali untuk memiliki hubungan dengan Kristus, di mana Kristus dapat berkata, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kristus harus ada di dalam sel kita. Sekarang ada alasan lain untuk itu. Dan di manakah dosa itu? Di dalam sel. Ellen White mengatakan setiap saraf, setiap serat, setiap sel, dosa adalah genetik. Kita dilahirkan, kita membutuhkan informasi genetik yang baru, dan hal itu dilakukan oleh Kristus, dan informasi itu adalah diperkuat dan dituliskan lagi, sehingga tidak pernah pudar. Ketika kita secara konsisten dan tekun memakan tubuh Kristus, meminum darahnya yang seperti yang telah saya katakan sebelumnya, ya tidak ada bedanya dengan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, karena ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Kecuali jika ia tinggal pada pokok anggur, kamu tidak dapat berbuah lebih banyak jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Doktrin yang sama, simbolisme yang berbeda. Angkat pandangan Anda. Gereja Masehi Advent hari ke-7 tidak dapat menyelamatkan Anda. Tetapi berdasarkan nubuat, gereja ini adalah gereja Allah. Ada yang mengucapkan amin dengan lantang. Ini adalah gereja Allah, tetapi ini adalah Kristus. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda, jangan pernah terlintas dalam pikiran Anda bahwa ada suatu bentuk keselamatan di luar Yesus Kristus. Jadi Kristus berkata, mengapa kamu terus memberikan semua persembahan itu kepadaku? Aku telah cukup menerima kurban kambing jantan dan hewan yang gemuk. Aku tidak menginginkan darah lembu jantan, domba, dan kambing. Apa yang dikatakan Kristus kepada Saul melalui Samuel? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Kita mempunyai dua pilihan. Kita berkorban dan kita taat. Mana yang lebih disukai Allah? Taat. Saya sudah sering mengatakannya, saya akan sering mengatakannya selama saya hidup. Jika Adam taat, maka tidak perlu ada pengorbanan termasuk Kalvari. Jadi apa yang Allah inginkan dari Anda dan saya malam ini? Ketaatan. Itulah yang tidak dapat diperolehnya dari orang Israel. Lembu mengenal pemiliknya, ia taat kepada pemiliknya. Kadang-kadang saya bepergian, sering bepergian dan saya pergi ke daerah pedesaan dan saya melihat hewan-hewan. Saya baru saja datang dari Rumania seminggu yang lalu dan saya berada di sebuah wisma kecil di daerah pedesaan dan wanita ini akan menuntun sapi-sapinya dan sapi-sapi itu akan mematuhinya. Dan kemudian saya melihat seorang pria menuntun sapi dengan tongkat, dia akan membuat suara dan sapi-sapi akan berbelok ke arah sini. Saya berada di Tanzania beberapa tahun yang lalu di daerah pedesaan. Saya melihat seorang anak laki-laki sebesar ini menggembalakan sapi. Sapi-sapi itu 20 kali lebih besar darinya dengan tongkat kecil dan tanpa pakaian. Dan dia menggiring mereka, kawanan sapi besar, dia sebesar ini. Apa yang Yesus katakan? Lembu mengenal pemiliknya dan keledai mengenal kandang tuannya. Allah tampaknya tidak dapat membuat kita taat begitu saja. Demikianlah firman Tuhan. Maka hamba Tuhan mengatakan bahwa beberapa binatang lebih setia daripada manusia. Dan itu adalah sebuah penghinaan. Saya ingin engkau malam ini melakukan apa? Angkatlah pandanganmu dan lihatlah Kristus. Dia adalah manusia, dia adalah Allah. Apapun yang Anda rasakan, Kristus merasakannya. Dengan pemahaman ini, saya akan berjalan di sepanjang jalan yang terus maju ke depan dan pulang ke rumah. Dengan lebih banyak berkat karena kita berjalan dengan seseorang yang mengetahui jalan itu, yang telah berjalan di atas sepatu kita dalam kondisinya sebagai manusia. Yesus Kristus. Anda tahu Ellen White mengatakan kepada kita, Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya sendiri, agar setelah ujian dan pencobaan, keluarga manusia dapat menjadi satu dengan keluarga sorgawi.
adalah tujuan Allah untuk mengisi kembali surga dengan keluarga manusia jika mereka mau menunjukkan diri mereka taat kepada setiap firman-Nya. Counsels for the Church, halaman 268, paragraf 5. Apa yang saya katakan? Counsels for the Church, halaman 268, paragraf 5. Apakah kalian menuliskannya? Inilah yang ditulis oleh Ellen White, sejarah hubungan Allah dengan umatnya di segala zaman, ada berapa zaman semua. Menunjukkan bahwa ia menuntut ketaatan yang sempurna. Patriarchs and Prophets, halaman 479, paragraf 2, Ellen White menulis, apakah referensinya? Patriarchs and Prophets, halaman 479, paragraf 2, Allah mengusir Musa dari Kanaan untuk mengajarkan sebuah pelajaran yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa dia menuntut ketaatan yang tepat. Tepat. Pertanyaan untuk Anda, berapa banyak dosa yang dilakukan Adam sebelum ia diusir? 1. Yang berarti Tuhan tidak bisa menerima saya dengan satu dosa. Apakah saya salah? Jika Allah mengusir Adam karena satu dosa, bagaimana mungkin ia mengizinkan saya masuk ke dalam kerajaan dengan satu dosa? Itulah sebabnya kita membutuhkan Kristus, karena kehidupannya yang sempurna, itulah yang menjadi paspor kita untuk masuk ke dalam kerajaan. Dapatkah kamu mengatakan amin? Bukan anak domba yang mati, atau burung tekukur, atau burung merpati, atau rok panjang, atau celana panjang. Kristus. Tetapi ketika Kristus masuk ke sini, apa yang terjadi di luar? Ya, bajunya berubah, celananya berubah. Apa yang ada di piringnya berubah, apa yang keluar dari mulutnya berubah. Tapi perubahan ini adalah hasil dari sesuatu yang bekerja dari dalam. Dari waktu ke waktu saya menyebut Kristus atau Injil atau kebenaran sebagai alkohol yang baik. Anda tahu, kita terlahir dalam keadaan kacau. Apakah Anda sependapat dengan saya? Kita terlahir dalam keadaan kacau. Ketika Anda meminum alkohol yang baik dari Injil, Anda mulai berjalan lurus. Pada tingkat tertentu, Anda meminum alkohol, Anda berjalan dengan lurus, Anda meminum alkohol, lalu Anda mulai berjalan sempoyongan. Tetapi alkohol surgawi membuat pria atau wanita yang berjalan sempoyongan dan membuat orang itu berjalan lurus. Tapi alkohol itu harus diminum, tidak baik untuk dioleskan ke kulit Anda. Angkatlah pandanganmu kepada Kristus. Ya, jangan biarkan Kristus menempatkan binatang di atas Anda dalam hal ketaatan. Jangan biarkan hal itu terjadi, karena tidak ada binatang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anda dan sayalah itu. Malam ini saya memanggil Anda yang berada di jalan yang sedang maju, apa yang berikutnya, ke depan, apa yang berikutnya, pulang ke surga. Anda tidak bisa berjalan di jalan itu sendirian, Anda harus berjalan dengan pemandu. Siapakah pemandu Anda dan pemandu saya? Yesus Kristus. Tetapi kita harus memiliki konsepsi yang sempurna atau konsepsi yang benar tentang Kristus. Ia bukan binatang, dia bukan pakaian, dia bukan sebuah piring, dia bukan sebuah buku cek. Dia adalah Allah dan manusia. Berapa banyak di antara kamu yang akan berkata, Bapa, bukalah mataku dan berilah saya pengertian yang benar tentang juru selamat saya. Bolehkah saya melihat tangan kananmu? Konsepsi yang benar. Tuhan senang melihat tangan-tangan ini berdiri bersama saya. Anda perhatikan, saya tidak berkhotbah lama, saya harap itu tidak lama. Saya membaca beberapa tahun yang lalu, Ellen White mengatakan, potonglah khotbah Anda menjadi 2. Dan saya katakan pada seorang teman saya ketika dia mengatakan itu, dia mungkin melihat saya dalam penglihatan. Jadi saya mencoba melakukan itu. Kepala tertunduk, mata terpejam. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesabaran-Mu, atas panjang sabar-Mu. Jika bukan karena itu, kami semua akan binasa di sini sekarang. Kami minta maaf ya Tuhan, karena menaruh kepercayaan kami pada hal-hal lain dan bukan pada Kristus.
Maafkan kami ya Tuhan atas apa yang dikatakannya kepada bangsa Israel dalam Yesaya 1. Dia aplikasikan bagi kami. Tetapi Bapa, kami minta maaf. Kami ingin belajar dari teladan dan kami ingin berbeda. Kami ingin mengangkat pandangan kami dari binatang kepada Kristus. Dan dari pakaian kepada Kristus. Meskipun pakaian memiliki perannya Bapa, saya harap semua orang mengerti. Marilah kita fokus kepada Yesus. Tuhan, bukalah mata kami Bapa agar kami dapat melihat. Pemazmur berdoa dalam Mazmur 119 ayat 1, singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Dan dalam ayat ini kata Taurat berarti kehendak Allah yang diwahyukan. Ampunilah kami Bapa yang terkasih, atas pandangan kami yang salah tentang juru selamat dan keselamatan kami. Pandangan yang bengkok, yang selalu membawa kepada perilaku yang bengkok. Sekarang Tuhan, melalui firman-Mu, melalui roh-Mu, terangi kami, saya berdoa, agar kami seperti pemazmur yang berkata dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal yang kukehendaki daripada Tuhan, itulah yang kucari, yaitu diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku untuk melihat keindahan Tuhan. Engkau Allah yang indah, Kristus adalah juru selamat yang indah Bapa. Mari kita angkat pandangan kita dan jangan pernah mengalihkannya dari juru selamat kita. Berkati semua yang mendengarkan secara langsung dan online. Mari kita tinggalkan gedung ini Tuhan dengan tekad untuk melihat juru selamat kita dengan lebih jelas. Ketika kita berjalan maju ke depan dan ke surga, dalam nama Yesus saya berdoa, biarlah umat Allah berkata, amin.